بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita berada di hari Ahad tanggal 14 Sya'ban tahun 1444 Hijriah atau 5 Maret 2023. Kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama dengan guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 93. Di halaman 93 ini pembahasan bab yang ke-24. Judul dalam terjemahannya adalah hukum sihir. Dalam naskah Arab judulnya babun majaa fis sihri, yaitu bab pembahasan tentang penjelasan sihir. Kemarin sebagai pendahuluan sudah disampaikan terkait apa yang dimaksud dengan sihir secara bahasa dan secara syariat. Ya, kemarin sudah disampaikan secara bahasa, sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Kemudian secara syariat ada dua macam. Yang pertama, sihir itu maksudnya adalah bacaan-bacaan ruqyah, atau bahasa kita adalah jampi-jampi. Pengen nyihir orang pakai jampi-jampi. Kemudian yang kedua, sihir secara syariat adalah dengan menggunakan obat-obatan tertentu, dengan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu untuk menyihir orang lain. Jadi pakai wasilah tersebut, pakai sarana tersebut, seperti itu. Kemudian terkait hukumnya, kemarin sudah disampaikan. Yang pertama, ini terkait pakai jampi-jampi, pakai ruqyah. Ini biasanya pakai bantuan setan. Kalau seperti ini hukumnya adalah syirik. Kemudian yang kedua, biasanya pakai bahan kimia, pakai obat-obatan tertentu buat
nyantet orang, buat nyihir orang. Nah, seperti ini bentuk kefasikan. Kemudian juga kemarin sudah disampaikan, tukang sihir ini hitungannya dia kafir atau tidak. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, penyihir itu hukumnya kafir. Kemudian yang kedua, tukang sihir hukumnya tidak kafir. Tapi kesimpulannya dari yang tadi disampaikan, maka yang pertama, kalau pakai wasilah setan, pakai bantuan setan, maka ini kafir karena ini bentuk kesyirikan. Tapi yang kedua, kalau tanpa bantuan setan, pakai bahan-bahan kimia atau pakai obat-obatan tertentu, nyihir orang, nyantet orang sampai mati dia misalnya, maka kalau seperti itu tidak kafir. Tapi kalau dibahas apakah tukang sihir itu dibunuh, maka jawabannya kalau dia sihirnya pakai bantuan setan, dibunuh karena hitungannya dia murtad. Tapi kalau dia pakai wasilah bahan-bahan kimia, obat-obatan, tetap dibunuh. Dalam hukum Islam, hitungannya dia sebagai orang yang membuat kerusakan. Dan yang terakhir kemarin disampaikan, kenapa dibahas pembahasan sihir dalam kitab Tauhid? Sebabnya adalah sihir ini salah satu dari pembatal Tauhid, karena biasanya kerjasama dengan jin. Kemudian baru kemarin dibahas dalil yang pertama di halaman 93 Quran surat Al-Baqarah ayat 102 ini. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian dilanjutkan dengan dalil yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Dan terakhir kemarin kita berhenti di dalil yang ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah, ijtanibu as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Nah, di sini kemarin sudah diingatkan pembahasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling ansoh. Ansoh itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling perhatian dengan orang lain. Dalam artian ada hal-hal yang memudorotkan, pasti sama Nabi diingetin. Ada hal-hal yang memudorotkan dalam urusan agama atau dalam urusan dunia, pasti sama Nabi diingetin. Nabi orangnya itu nggak masa bodoh. Nggak seperti sebagian orang ya, kayak contoh yang mungkin sering kita lihat. Ngelihat ada orang-orang yang nggak sholat, ya mungkin kita cuek aja gitu, kita nggak ngajak dia sholat. Mesti kita ngajak. Nabi SAW nggak. Nabi SAW kalau ada sesuatu yang memudorotkan, mesti Nabi ingetin. Atau misalkannya kita lihat di masyarakat kita, kayak ada mungkin dalam keluarganya, saudaranya, mungkin ada yang ngerokok gitu. Mungkin sebagian orang udah paham ngerokok itu haram, walaupun sebagian orang pahamnya ngerokok itu makruh gitu. Tapi ada orang-orang yang paham ngerokok itu haram, ngelihat saudaranya ngerokok, ya dia biasa aja. Kalau Nabi SAW pasti ngebilangin gitu, ngerokok itu haram, nggak boleh. Walaupun nanti dia terima nggak terima ya urusan belakang. Cuman tentunya dengan
hikmah dan mau'izah hasanah, enggak seradak seruduk, enggak gerasa gerusu sehingga nanti yang ada malah dibilang-bilangnya fanatik. Pasti dengan cara yang baik gitu. Atau mungkin ketika ngelihat ada anak-anak yang enggak sholat, kadang-kadang 1-2 kayaknya cuek aja gitu, mestinya diajak sholat. Nabi SAW ini paling perhatian dengan umatnya, sampai Nabi ngingetin ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkan 7 dosa yang membinasakan. Nah, kemarin sudah kita sampai penjelasan pada kata-kata as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Di sini berbilang dosanya ada 7. Tapi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid bahwa ini bukan berarti pembatasan. Nabi nyebutnya 7 bukan berarti pembatasan. Kenapa? Karena ada dosa-dosa lainnya yang juga membinasakan. Akan tetapi memang Nabi SAW kadang-kadang suka menyebut seakan-akan terbatas hanya itu saja begitu, tapi bukan berarti hanya itu saja dosanya, tidak. Karena di antara hadis-hadis yang lain yang menunjukkan itu, misalnya mungkin sebagian pernah dengar ada hadis Bukhari juga diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW mengatakan ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti bakal dapat naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Akan tetapi yang dapat naungan Allah enggak cuma mereka 7 golongan, ada yang lain-lain. Cuman di sini Nabi nyebut berbatas, tapi bukan berarti berbatas hanya 7 saja yang bakal dapat naungan Allah. Jadi hal-hal seperti ini biasa. Cuman di sini ingin menyampaikan bukan berarti berbatas itu saja. Sama seperti terakhir kemarin kita sampaikan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, buat mereka azab yang pedih. Jadi sama Allah dicuekin, ini orang udah bikin dosa besar. Sama Allah yang pertama nggak diajak ngomong, yang kedua nggak dilihat, yang ketiga nggak disucikan, nggak diampuni dosa-dosanya, yang keempat buat mereka dapat azab yang pedih. Kemudian Nabi menyebut 3 orang tersebut. Yang pertama al-musbil, orang yang isbal. Isbal itu menurunkan kain di bawah mata kaki. Jadi pakai celana, mata kakinya kelewat. Atau pakai sarung, mata kakinya ketutup. Atau pakai jubah, mata kakinya ketutup. Ini namanya isbal. Orang yang seperti ini terkena ancaman dalam hadis. Banyak nggak orang yang pakai celana sampai ketutup mata kakinya? Banyak. Apa sebabnya? Mungkin mereka nggak tahu. Ini diantara rahasia hadis Nabi SAW. Yang pertama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Orang Islam itu mesti paham gitu-gituan gitu. Jangan sampai nggak berasa, tahu-tahu dia bikin dosa. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, di situ dia belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalan menuju surga. Gara-gara dia belajar agama, jadi tahu tentang isbal. Nah, cuman sering kita ingatkan, bukan berarti dengan modal ini ada teman kita yang isbal, ada saudara kita yang isbal, ada sebelah kita yang isbal, kemudian kita neraka-nerakain dia. Bukan. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingetin. Dan biasa ya, orang itu kalau diingetin kadang terima, kadang enggak. Sama juga dengan sholat 5 waktu. Kalau ditanya apa hukumnya meninggalkan sholat 5 waktu, maka jawabannya
Di antara pendapat para ulama, lihat, di antara pendapat para ulama, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu hukumnya adalah kafir. Kalau di pemerintahan Islam dia dipanggil suruh tobat, suruh sholat. Kalau enggak dibunuh dia. Kalau dibunuh, sebagian ulama bilangnya dia matinya mati kafir, nggak boleh dikubur di TPU orang Islam. Sebagian ulama bilangnya tetap dia matinya mati Islam, tapi sebagai hukuman saja. Nah, bukan berarti dengan modal ini kita bunuh orang karena dia kafir atau kita kafir-kafirin orang, bukan. Cuman kita di sini poinnya adalah mesti amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ketika kita bahas ini dia bilang berarti dia kafir, berarti kita ngafirin dia, kita bilang nggak ngafirin, cuman lagi nerangin pendapat para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Bukan berarti kita nggak boleh ngebahas gitu kan. Jadi jangan dibilang-bilang tukang ngapir-ngapirin orang, ini nggak benar. Ini namanya nggak senang dengan dakwah sunnah. Berarti dia orang yang kagak beres gitu kan. Sama kita sedang menjelaskan ini bid'ah, ini sunnah. Kullu bid'atin dolalah. Jangan dibilang-bilang pemecah belah umat, jangan. Jadi kalau memang ternyata itu tidak bid'ah, ya harusnya mereka membuktikan bahwa dalil, jangan ngegas gitu. Kalau mereka ngegas, nafsu yang main, kan begitu. Sama juga dengan masalah isbal, keterangannya demikian. Jadi kalau ada yang isbal, jangan dengan modal ini langsung dinerakan-nerakan, bukan. Tapi kita poinnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wal mannan, termasuk orang yang kena ancaman ini adalah orang yang al-mannan. Al-mannan itu suka ngungkit pemberian. Makanya kalau kita ngasih orang, bantu orang, udah nggak usah diungkit-ungkit. Jadi arahannya kalau kita bantu orang, udah lillahi ta'ala. Tapi kalau kita protes, itu orang nggak tahu terima kasih sama kita. Loh, katanya lillahi ta'ala, ngapain ngarepin terima kasih dari dia? Jadi kalau memang ngebantu ngasih amplop, ya sudah, kasih beres. Cuman memang nasihatnya buat dia orang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau nggak tahu terima kasih sama orang lain. Tapi itu nasihat buat dia. Kalau kita yang ngasih, ya udah lillahi ta'ala aja, kita ngarep pahala dari Allah. Mau dia tahu terima kasih, nggak tahu terima kasih, bukan urusan kita. Tapi tugas dia harus tahu terima kasih. Jadi orang jangan sampai kacang lupa kulitnya, kan begitu. Amin. Sama juga ya, pernah kita sampaikan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ketika memberikan makanan kepada orang lain, memberikan hadiah kepada orang lain itu mendoakan. Yang ada apa? Yang ada saking gak pamrihnya, Aisyah radhiyallahu anha doain balik. Jadi kalau orang itu doain jazakallahu khairan, dibalas lagi jazakallahu khairan. Orang itu bilang barakallahu fik, dibalas lagi barakallahu fik. Saking gak pamrihnya. Makanya gak pas ya, ada orang ngasih sumbangan, tolong bacain Fatihah. Ini nggak pas, pamrih. Terlepas dari hukum nyampe apa nggak nyampe itu ngirim Fatihah gitu kan. Ada ulama bilang ada ulama bilang nyampe, ada ulama bilang nggak nyampe. Walaupun pendapat yang lebih kuat, insya Allah ngirim Fatihah mah nggak nyampe. Karena ada dalil Quran, walaysa lil insani illa ma sa'a, atau wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu nggak bakal dapat sesuatu kecuali yang dia kerjain. Yang baca Fatihah siapa, yang dikirimin siapa, itu satu. Yang kedua, Allah bilang orang itu nggak bakal nanggung dosa orang lain. Berarti pemahaman kebalikannya, orang itu nggak bakal nanggung pahala orang lain. Yang baca siapa, yang dapat pahala siapa. Cuman lagi-lagi ini kita hanya menerangkan. Ya kalau ada yang masih ngamalin ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin shalihah al-Fatihah, ya kita terangin lagi sama dia. Mungkin dia belum nyampe keterangan ini sama dia, mungkin dia belum paham penjelasannya, atau mungkin dia masih kekeh karena belum dapat hidayah dari Allah. Itu tugas kita hanya menyampaikan saja. Kalau dia orang ngegas, loh, hawa nafsu yang main. Jadi kalau memang itu beneran sunnah, itu beneran disyariatin, mesti dia nerangin, ngejelasin dalilnya mana gitu. Jangan bubarkan, bakar, enggak. Itu nggak benar ajaran kayak begitu. Jadi
Yang kedua yang dapat ancaman tersebut adalah orang yang ngungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, wal munfik sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang ngelakuin barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah saya ini juga modalnya segini tipis, padahal dia udah bentung gede gitu. Ngelakuin dagangannya dengan sumpah palsu. Tawar segini, demi Allah modalnya nggak dapat segitu gitu. Padahal dapat. Kalau memang benar modalnya nggak dapat segitu ya, berarti dia jujur satu sisi tapi masalah. Kalau memang ada unsur penipuan bawa-bawa demi Allah begitu. Ini kena ancaman 3 orang. Tapi di sini disebut sama Nabi 3. Cuman yang bakalan kena la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, enggak diajak ngomong sama Allah, wala yanzur ilaihim, enggak dilihat sama Allah, wala yuzakkihim, tidak disucikan sama Allah, walahum adzabun alim. Kemudian buat mereka siksa yang pedih. Enggak cuman 3 orang ini. Sama juga dengan 7 dosa yang membinasakan, enggak cuman 7. Ini keterangan yang pertama. Kemudian keterangan yang kedua, kalau kita bilang oke, 7 dosa ini yang membinasakan cuman ini doang, oke, nggak masalah karena di sini ada alif lam. Kalau kita lihat dalam hadisnya bunyinya adalah as-sab'al mubiqat. As-sab'a ada alif lam. Kemudian al-mubiqat ada alif lam. Yang belajar bahasa Arab, alif lam ini menandakan ma'rifah. Ma'rifah itu artinya cuma itu doang. Berarti 7 dosa doang yang membinasakan. Oke, kalau pemahamannya seperti itu, tapi dalam artian ini dosa yang paling dosa begitu. Dosa yang paling parah. Dosa yang paling gede. Jadi 2 pemahaman tadi boleh dipegang. Yang pertama dikatakan 7 dosa yang membinasakan dalam arti kata nggak mesti 7. Karena banyak hadis-hadis yang nyebut jumlah tapi nggak mesti segitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh dibilang ini saja yang membinasakan dalam arti kata memang ini adalah dosa yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar lainnya. Jadi ada kaidah mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Kita mengambil 2 pendapat itu lebih afdol daripada ngambil satu nyalahin yang satu. Jadi dua-duanya dipakai nggak apa-apa. Nah, ini di sini juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak mengatakan mana yang lebih tepat antara 2 penjelasan yang tadi disebutkan. Kemudian kita lanjut fokus ya sama dalil ketiga di halaman 93. Tadi kita baru baca ijtanibus sab'al mubiqat. Lanjutannya qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna. 7 dosa yang membinasakan itu apa saja? Nah, di sini ada pelajaran dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah terbukti bahwa di sini jelas bagi kita semua, dengan ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat belajar. Kenapa? Karena di sini ketika mereka dengar ada 7 dosa yang membinasakan, mereka langsung nanya, apaan tuh yang membinasakan itu? Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan mereka memang bersemangat dalam belajar agama. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu yang belum jelas, Nabi baru bilang 7 dosa yang membinasakan. Mereka minta penjelasannya. Mereka minta penjelasannya. Kemudian ketika mereka minta penjelasannya itu dalam arti kata mereka pengen menghindari 7 dosa yang membinasakan tersebut. Sehingga itu dikabarkan oleh Nabi SAW, 1 ini, 2 ini, 3 ini dan seterusnya. Sehingga berarti di sini ada satu kaidah. Kaidahnya apa? Annas sahabata radhiyallahu anhum ahrasan nasi alal ilmi. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling bersemangat belajar agama. Kita lihat mungkin di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang ogah-ogahan belajar agama gitu kan. Ya harap maklum mereka bukan sahabat-sahabat Rasulullah
SAW. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah, subhanallah, mereka orang-orang yang semangat dalam belajar agama. Tapi selama ketika dijawab tidak ngapa-ngapa, Nabi jawab. Tapi kalau ada hikmahnya itu disembunyikan, maka Nabi sembunyikan. Contohnya apa? Contohnya mungkin sebagian pernah dengar, hari Jumat ada satu waktu doa dikabulkan. Hari Jumat ada satu waktu doa dikabulkan. Tapi yang pertama, para sahabat nggak ada yang nanya itu. Yang kedua, Nabi SAW nggak ngejelasin detail. Apa hikmahnya? Hikmahnya biar orang-orang itu bersemangat nyari waktu tersebut, kapan tuh waktu doa mustajab hari Jumat. Sehingga kita dengar sebagian orang dengar penjelasan para ulama, waktu tersebut adalah di antara khatib duduk di antara dua khutbah itu. Kemudian mungkin sebagian dengar waktu tersebut adalah ba'da asar. Ini kalau saya nggak pernah, kalau saya nggak salah dengar terkait masalah ini, ada 30 lebih pendapat para ulama kapan waktu mustajab doa di hari Jumat. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah lebih menguatkan berdasarkan hadis riwayat Muslim, waktu mustajab pada hari Jumat adalah, ada hadis disebutkan, innaha ma baina an yakhrujal imam ila an taqdis salah, yaitu waktu antara imam itu nyampe di masjid sampai beres Jumatan. Waktu-waktu itu. Jadi berarti ini beda lagi kalau tadi sempat disebut di antara duduk di antara dua khutbah begitu. Ini lain lagi nih. Karena memang ada 30 lebih pendapat para ulama terkait ini. Jadi Nabi SAW ketika ngomong sesuatu, ada hal-hal yang belum jelas, sahabat nanya, dijawab. Ada yang memang nggak dijawab karena ketika disembunyikan ada hikmahnya, biar orang itu nyari-nyari waktunya gitu, sehingga dia berdoa jam segini, jam segini, jam segini. Sama seperti Lailatul Qadar disembunyikan, walaupun ada dalil di malam-malam ganjil, ada dalil di 10 malam terakhir, ada dalil di malam 27. Dari kesemua dalil itu, ya intinya cari pastinya yang mana, wallahu a'lam gitu. Seperti itu. Jadi ada kalanya Rasulullah SAW menjawab, ada kalanya menyembunyikan kalau ada hikmahnya. Sehingga di sini qalu ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu yang masuk kategori al-mubiqat, dosa yang membinasakan. Di sini ada juga pelajaran satu lagi. Nabi SAW sengaja metodenya demikian. Jadi menyampaikan sesuatu yang belum jelas begitu. Supaya apa? Supaya yang menyimak itu nanya, sehingga perhatiannya bakalan lebih ketimbang Nabi ngomong dari awal 7 dosa yang membinasakan adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kayaknya kurang perhatian mereka nanti bakalannya. Ini metode, ya, metode, dan ini bisa kita pakai. Ini bisa kita pakai. Contoh nih, biar perhatian aja. Ini contoh saja. Jadi ada orang mengaku tahu perkara gaib. Ada orang mengaku tahu perkara gaib. Kalau nggak salah, pengen debat sama Syekh Albani rahimahullah. Kalau nggak salah, pengen debat sama Syekh Albani rahimahullah. Kata Syekh Albani rahimahullah, kalau situ pengen debat beneran sama saya serius, syaratnya 2. Syaratnya 2. Orang yang mengaku tahu hal gaib, dia nanya apa syaratnya. Oh udah,
Berarti situ nggak tahu hal goib, nanya apa syaratnya, bubar sono pulang. Cuman di sini maksudnya adalah metodenya itu dia nanya syaratnya, dia apa, Syekh Albani beliau rahimahullah bilangnya syaratnya 2. Jadi perhatian tuh yang aku tahu goib gitu kan. Cuman di sini terkait cerita ini ya udah beres, dia nggak tahu yang goib, berarti dibilang syaratnya 2 dia nggak tahu gitu. Nah di sini Nabi SAW bilang sama sahabat ada 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat nanya, baru dijelasin. Yang pertama, qala asyirku billah, dosa syirik. Syirik di sini maksudnya adalah menyekutukan Allah. Kenapa disebut pertama ini dosa syirik? Jawabannya karena ini adalah yang paling membinasakan. Dosa syirik adalah dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan dosa syirik itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan buat Allah itu ada sekutu. Wa huwa khalaqaka, sementara yang menciptakanmu adalah Allah. Jadi menetapkan Allah punya sekutu, sementara yang menciptakan dia adalah Allah. Ini nggak benar gitu. Makanya ini yang menyebabkan kenapa dosa syirik menjadi dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Udah ada isya, kita azan dulu. Tafadhol muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Kita sedang bahas dalil yang ketiga. Ya, kita sedang bahas dalil ketiga di halaman 93 bab 24, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru, dan seterusnya. Yang sedang dibahas adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah.
Nah, tadi sudah disampaikan penjelasannya kenapa ini dijadikan sebagai urutan pertama. Sebabnya adalah dia adalah a'zamuz dzunub. Dosa yang paling besar. Ya, karena apa? Menjadikan bagi Allah itu ada tandingan, sementara yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya terkait syirik ini ternyata ada 3 keterkaitan. Yang pertama, bisa syirik dalam perkara rububiyah. Yang kedua, bisa syirik dalam perkara uluhiyah, dan yang ketiga bisa syirik dalam perkara asma wa sifat. Nah, sebelum dilanjut kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini adalah pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil yang ada. Jadi yang pertama kita pegang, apa artinya tauhid? Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, apa artinya rububiyah? Rububiyah ini terkait perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ngasih rejeki, nyembuhin penyakit, semuanya perbuatan Allah. Maka mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Jangan dibilang yang menurunkan hujan itu adalah pawang hujan dan Allah. Ini namanya menyekutukan Allah. Nggak boleh seperti itu. Kemudian juga uluhiyah. Uluhiyah artinya terkait perbuatan hamba. Hamba ini perbuatannya adalah beribadah. Makanya kadang-kadang disebut tauhid uluhiyah, kadang-kadang disebut tauhid ibadah. Nah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ketika ibadah diesahkan, ibadah itu hanya kepada Allah saja. Makanya kalau ada orang beribadah kepada orang lain, beribadah sama Fir'aun misalnya di kala itu gitu ya, berarti menyekutukan Allah. Sujud kepada Allah, sujud kepada Fir'aun, ini menyekutukan Allah. Atau beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada kuburan misalnya. Ini kalau kita bilang beribadah kepada kuburan, maksudnya beribadah benar ya, bukan ziarah kubur. Kalau ziarah kubur mah boleh-boleh aja ya, sebagaimana pernah dibahas juga, dalil menunjukkan demikian. Cuman kadang-kadang kita ngomong gini, ada orang yang gagal paham, dikiranya mengharamkan ziarah kubur gitu. Enggak. Jadi beneran dia beribadah kepada kuburan kayak beribadah kepada Allah. Kayak masuk masjid nih, kan ada sholat tahiyatul masjid. Dia masuk kuburan, sholat tahiyatul kuburan. Mungkin keyakinannya apa gitu sama di kuburan. Sekarang kalau misalkannya dia masuk kuburan, sholat 2 rakaat, beneran ibadah kepada Allah, itu nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena takutnya ada orang yang ngelihat dia sholat di kuburan, di kepalanya orang itu orang sholatnya buat kuburan. Walaupun itu orang lillahi ta'ala, ikhlasnya kayak apa, tetap nggak boleh, nggak boleh. Apa sebabnya? Sebabnya Nabi SAW betul-betul menutup pintu kesyirikan. Jangan sampai ada fitnah kesyirikan. Mungkin buat yang sholat di kuburan lillahi ta'ala, tapi orang yang ngelihat, sholat di kuburan sih itu kan sholat kepada Allah aja gitu. Nabi SAW menutup pintu kesyirikan. Jadi bukannya kita ngejelasin gini kita fanatik, enggak. Justru orang yang nggak paham sehingga dia belum nyambung begitu. Jadi itu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Satu lagi tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam hal asma wa sifat. Jadi kita dengar nih nama-nama Allah tuh apa, sifat-sifat Allah tuh apa. Mungkin kita dengar ya, Allah itu apa namanya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Terjemahannya Allah bersemayam di atas arasy. Ini kita bicara terjemahannya. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Kita hanya sekadar mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, Ar-Rahmanu alal arsyistawa.
Quran bilang gitu, kita bilang gitu. Kita hanya sekedar gitu doang. Jangan bilang, berarti nyamain Allah dengan makhluk. Allah bersemayam. Sekarang orang bersemayam, nyamain berarti situ. Enggak, kita cuma bilang kayak Quran bilang. Dah gitu doang. Sama juga misalkannya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sebagian ada yang mentakwil, sama dia ditakwil. Katanya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Katanya Allah nggak turun beneran karena malam nggak habis-habis. Berarti Allah ini nggak ada kerjaan, cuma turun, nggak naik-naik ke langit. Ini pemahaman dia sebagai makhluk yang akalnya cetek. Harusnya kita tahu Allah ala kulli syai'in qadir gitu kan. Jadi kita cuma dengar hadis bilang apa, kita bilang begitu. Nggak usah jauh-jauh nyampe pikirannya ke situ-situ. Jadinya dia mentakwilkan. Dia bilang Allah turun, maksudnya adalah rahmatnya yang turun katanya gitu kan. Sementara murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemahamannya nggak ada yang kayak dia. Makanya di sini mesti mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Kita ngomong Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, udah sampai situ aja. Kita ngomong kayak hadis ngomong gitu aja. Jangan kepikiran macam-macam. Nah itu poinnya. Sehingga kesimpulannya adalah tadi dikatakan syirik ini bisa nyamber ke masalah syirik dalam hal rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Contoh, kalau ada orang punya keyakinan ada pencipta selain Allah, ada yang bisa nurunin hujan selain Allah, ada yang bisa nahan hujan selain Allah. Ini syirik, ini namanya menyekutukan Allah. Nggak boleh seperti itu keyakinannya gitu. Karena harus mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal perbuatan Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau ada orang punya keyakinan ada yang bisa disembah selain Allah, ketika kita nyembah dia kayak nyembah Allah karena keyakinannya itu titisan Allah begitu. Ini juga nggak benar. Ini musyrik namanya. Walaupun dia nggak nyembah, cuman keyakinan doang, cuman ngomong doang. Ini musyrik, nggak boleh. Kalau dia nyembah, ini namanya parah. Gitu. Kemudian yang ketiga dalam hal asma wa sifat, kalau dia menyamakan Allah dengan makhluk, ini musyrik. Contoh tadi sempat kita ngomongin Allah bersemayam di atas arsy, dibahas sama aja menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk bisa bersemayam di atas arsy juga gitu. Ini di YouTube banyak gini-ginian gitu. Cuman nggak tahu kenapa mereka nggak paham gitu. Kadang yang ngomongnya dai juga, ustadz juga gitu. Ini terkena fitnah, terkena syubhat. Yang ngomong ustadz nggak dijamin ustadz ngomong bener, enggak. Bener kalau omongannya sesuai dalil, dan tidak benar kalau omongannya menyelisihi dalil. Jadi ada orang bilang kalau ustadz yang ngomong pasti benar, enggak juga. Kalau Allah dan Rasulnya yang ngomong pasti benar, iya gitu. Jadi ustadz itu hanya menyampaikan apa kata Allah dan apa kata Rasul, itu saja. Kemudian kalau ada orang yang bilang Allah turun dari langit ke dunia kayak kita turun tangga gitu kan, ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh juga, ini syirik. Makanya terkait syirik ini bisa ngerembet urusannya ke tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Penjelasannya seperti tadi disampaikan. Nah, kemudian yang mesti kita tahu juga, ternyata dosa syirik berbahaya itu juga disebutkan dari sisi dalil yang lain. Di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, dosa syirik." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya, di
tengah-tengah masyarakat kita, kadang orang lupa. Ya, ketika ada pemilihan pemimpin, ini Islam tapi korupsi, ini kafir tapi nggak korupsi. Dia lupa Islam itu jauh lebih the best kemana-mana ketimbang kafir, ketutup dengan kata-kata korupsi. Padahal dosa korupsi dibandingkan dengan dosa syirik lebih gede dosa syirik, lebih gede dosa kafirnya dia gitu. Cuman sempet orang-orang yang awam terkontaminasi dengan kata-kata itu. Kenapa nggak dibilang ini Islam tapi nggak korupsi, ini kafir tapi korupsi? Kenapa nggak dibilang begitu? Gitu. Seperti itu. Kemudian juga pernah kita sampaikan. Jadi kalau kita mau lihat-lihat antara dai yang sukses dengan dai yang tidak sukses, ketika seorang dai mengajarkan tauhid kepada Allah benar, jadi masyarakatnya diajarkan mengesahkan Allah benar, belum sempat ngajarin sholat, belum sempat ngajarin puasa, belum sempat ngajarin sedekah, zakat, mati itu orang, tapi tidak musyrik, maka itu orang di akhirat pasti kan selamat dia. Itu dai yang sukses. Makanya dai yang gagal itu, orang itu diajarin sedekah, diajarin zakat, diajarin berbuat kebaikan, dia lupa ngingetin dari syirik, lupa ngajarin tauhid. Ini orang mati. Kemarin sempat waktu sakit berobat ke dukun, di sono dia nggak dijamin selamat. Maka itu dai gagal itu, lupa ngajarin tauhid. Sehingga tauhid gini-gini penting. Di dalam ayat yang barusan kita simak, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi pelaku dosa besar, mereka dibawa kehendak Allah. Kayak kita tahu hukum potong tangan, mencuri, itu kan kalau mencapai nisab potong tangan, nisabnya berapa? Hukum pencurian, nisabnya bukan nisab emas. Nisab emas 85 gram. Kalau nisab pencurian 1 dinar kalau saya nggak salah. 1 dinar itu kisaran 2,5 juta, 3 juta, 3,5 juta. Itu udah kalau memang semua bukti-bukti kuat dan lain-lain, itu di dalam hukum Islam potong tangan dia tuh. Apalagi korupsi, lebih parah dari itu korupsi gitu. 2 juta, 3 juta potongan, ini 2M, 3M, 10M, 100M gitu, korupsi lebih parah. Tapi korupsi bukan dosa syirik, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Cuman orang kadang lupa gitu. Sama juga mungkin ada orang yang katanya mati minum bir oplosan, kayaknya tuh orang paling jelek di kampung itu gitu. Mereka lupa ini bukan dosa syirik gitu kan. Mesti ingat. Ya, dan gak masalah kita doakan rahimahullah atau Allahumma gfir lahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Taunya kita dia orang Islam, Jumatan bareng, sholat 5 waktu bareng gitu. Seperti itu. Kemudian dalil yang lain, Quran surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah." Ya, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim enggak ada yang nolongin. Di sini ngomongin judulnya syirik, di akhir orang yang zalim, dan syirik adalah kezaliman terbesar. Sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan adalah dosa yang besar. Kemudian di sisi yang lain, dalam hadis Bukhari juga diriwayatkan oleh Muslim,
Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dosa syirik adalah dosa terbesar. Kriminal terbesar itu kesyirikan, bukan korupsi. Tapi kita ngomong gini bukan ngebelain orang yang korupsi, bukan ngebelain koruptor, bukan. Ini lagi nerangin pembahasan gitu. Nabi SAW ketika ditanya ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling gede? Nabi bilang antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang tadi diingatkan di awal. Engkau menjadikan buat Allah itu ada tandingan, sementara yang menciptakanmu adalah Dia. Jadi yang menciptakan kita adalah Allah. Yang ngasih rezeki kepada kita adalah Allah. Masa iya sih kita menyekutukan Allah? Ini kan gak layak. Kalau kita berandai-andai, seandainya ada satu orang yang baik banget sama kita, tahu-tahu kita duain dia, mungkin buat dia kita udah bikin kriminal, udah khianat gitu. Wong dia yang nolongin kita, malah kita ngebelain lawannya dia gitu. Itu ngomongin manusia gitu. Apalagi kalau kita berbicara bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang ngasih bantuan ke kita nggak seberapa dibandingkan dengan Allah. Ini berani-beraninya dia menyekutukan Allah. Tapi sayangnya ternyata nggak semua orang paham masalah ini. Gitu. Ada orang Islam, mungkin kalau perempuan ya jilbaban gitu ya. Kalau laki-laki ya mungkin sholatnya rajin, dia ngomong, temenin gua dong ke dukun ngomong. Kayaknya nggak ada dosa dia ngomong itu, enteng banget. Dia nggak tahu dengan begitu dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat sebagian orang Islam yang mungkin ada yang mereka minta sama orang mati yang di kuburan, kayak mereka minta kepada Allah, padahal itu dosa besar. Dia nggak tahu itu. Kenapa? Sebabnya satu, nggak belajar. Jadi nggak dengar penjelasan seperti ini, nggak tahu para ulama menjelaskan, nggak baca kitab para ulama. Ini yang tadi kita sempat ingatkan di awal. Belajar agama, Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang haram-haram jadi kita ngerti, yang salah-salah kita ngerti. Ibadah yang benar kepada Allah kita jadi paham. Kemudian yang menggagalkan hasil ibadah kita juga jadi paham. Saya kira sampai di sini insyaallah. Nanti kita lanjutkan dengan dosa berikutnya yang kedua, was-sihru. Kemudian lanjut wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan seterusnya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan sebagaimana tadi diingatkan, mesti kita paham gini-ginian. Karena sebagai penyelamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau kita tidak mengikuti pembahasannya, ya hitungannya rugi. Nah, buat saya juga kalau nggak mau ngebahas ini juga rugi juga gitu. Sehingga pastinya kajian ini insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Kita bisa hadir lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wallahu alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.